siapa sih yang punya tugas untuk mengumpulkan data gitu ya. Kira-kira menurut teman-teman data itu kewajiban klien atau kewajiban seorang penilai? Ya, coba saya nanya ke Ganggas deh. Iya, Pak. Gimana? Mohon maaf, Pak. Tadi terputus-putus. Gimana, Pak, pertanyaannya, Pak? Kewajiban pengumpulan data dan membuat kertas kerja itu kewajibannya siapa? Dari pihak penilainya, Pak. Oke. Jadi jika itu menjadi kewajiban bagi kita seorang penilai, ya artinya kita ini harus benar-benar memperhatikan hal tersebut sebelum melakukan penilaian, ya. Walaupun sumber datanya nanti dari pemberi tugas ataupun dari data primer, itu tetap kita berpikirnya bagaimana data tersebut bisa kita pertanggungjawabkan secara profesional, ya. Itulah pentingnya kita memahami data itu. Karena kenapa? Data itulah yang membawa kita kepada suatu opini, ya. Jika datanya itu sudah kurang tepat, apa yang terjadi? Kurang tepat pula opini yang kita sampaikan. Oke, itu dasar-dasar dari data dan kertas kerja. Lantas kertas kerja ini kewajiban siapa? Kewajiban penilai. Apakah penilai itu memiliki kewajiban untuk membuatnya? Itu iya, ya. Membuat kertas kerja itu adalah kewajiban dari seorang penilai. Jadi teman-teman seorang penilai itu harus dia menguasai apa itu objeknya, bagaimana kita mengerjakannya, ya. Apa pokoknya dia. Apalagi kalau sifatnya income, setiap properti tidak sama melakukan penilaiannya. Bisa jadi suatu kertas kerja dengan kertas kerja lain itu tidak kepake, ya. Karena memang harus buat sesuatu yang baru dia. Ya. Oke. Pokok poinnya menjadi seorang penilai itu artinya dia bisa mengumpulkan datanya, bisa membuat kertas kerja, ya. Itulah tugas seorang penilai itu. Karena kenapa? Kertas kerja yang itu bertaksibkan sampai dengan 10 simulasi kertas kerja dengan pendekatan versi penyusunan konsultasi yang sudah dilakukan. Oke, ya. Jadi di dalam proses di sini kalau kita melihat secara sederhana, artinya teman-teman hari ini itu melakukan simulasi dengan penilaian dengan pendekatan pendapatan, ya. Di dalam pendekatan pendapatan kita perlu memahami apa yang kita kerjakan, ya.
kemarin kita sudah mengerjakan itu terkait dengan simulasi penentuan DR. Udah ya? Sudah, Ini Pak. sudah. Berarti setelah DR kita akan simulasi terhadap terkait dengan objek penilaiannya, yaitu apa namanya, datanya ya, data apa namanya ini, pengolahan data terkait dengan pendekatan pendapatan. Oke, nanti saya kirim untuk kalian olah menjadi materi ya. Oke, DR penyusunan perhitungan proyeksi. Oke. Oke, di sini kita akan coba membahas terkait dengan hotel. Prinsipnya hotel itu dia properti ini ya, studi kasusnya ini ya. Halo. Kita coba dengan studi kasus penilaian hotel, di mana penilaian hotel ini kita tahu dia properti dengan bisnis khusus ya, yang akan kita coba di dalam simulasi penilaian ini ya. Mungkin nanti agak sulit lah ya, karena kita itu biasanya kalau belajar kertas kerja itu sebenarnya di kelas, di pertemuan offline sebenarnya kalau mau lebih mudah. Karena kenapa? Dia ini sifatnya sebenarnya sudah individu ya. Teman-teman penilai itu harus semua membuat kertas kerja dan bisa mensimulasikan semuanya ya. Oke, di dalam pendekatan penilaian dengan hotel ini, dengan paling tepat itu memang dengan income ya. Namun secara hierarkis ketika memang ada properti yang sejenis dan sebanding ya atau sama ya, maka dia pasar itu lebih aktual ya, lebih menggambarkan realnya dia ya. Karena di dalam pendekatan pendapatan dengan pada hotel ini sebenarnya yang menjadi objek dari penilaiannya itu adalah hak dari hotel. Hotel itu akan dinilai sebagai satu kesatuan operasional ya. Setiap pendekatan income dia itu apa namanya, pengerjaannya, kertas kerjanya itu berbicara terkait dengan satu kesatuan unit aset ya. Dia dalam kondisi beroperasi ya. Itulah dia dengan income itu. Ketika aset operasional seperti hotel ini akan dilihatlah seberapa besar residu atau manfaatnya, maka itulah yang dikapitalisasi menjadi nilai bagi dia. Apa saja sih sebenarnya nilai bagi dia? Hotel itu termasuk nilai tanahnya, termasuk nilai bangunannya ya, nilai personal propertinya ya, furniture, big furniture-nya juga menjadi satu kesatuan nilainya ya. Equipment itu termasuk di dalamnya. Nah, yang menjadi perdebatan itu antara corner sama si, bukan debat sih, saling mengkritik dan menyempurnakan sebenarnya yang dilakukan oleh siapa?
Rushmore dan Kual ya. Rushmore itu ya udah nilai bisnis di dalam situ, franchise-nya atau afiliasi ya cukup dibayar dengan insentif fee katanya dia. Ya. Kalau kita bayar dengan insentif fee itu katanya si Rushmore. Kalau katanya sequel tidak selesai ketika dia membayar dengan insentif fee karena dia itu sudah terkapitalisasi secara keseluruhan manfaat dari franchise-nya katanya. Ada unsur bisnisnya walaupun tetap dikeluarkan terkecuali katanya dia dikeluarkannya di atas ya. Karena kenapa? Pada saat dia itu asetnya menjadi aset operasional dengan afiliasi franchise, maka ada dua hal yang menjadi pengaruh bagi dia. Pertama, pengaruh nama dia ya hingga berpengaruh kepada okupansinya ya. Okupansi itu tingkat hunian akan berpengaruh kepada tingkat hunian. Setelah berpengaruh kepada tingkat hunian, dia akan berpengaruh terhadap pendapatan dia. Bagaimana dengan pendapatan dia yang sudah terpengaruh, katanya dia, si Connell ini. Bukankah nanti pendapatan ini pula akan berpengaruh terhadap pendapatan lainnya? Kita tahu pada hotel itu ada pendapatan restorannya, food MB-nya ya, food beverage-nya ya, F&B-nya, itu akan dipengaruhi secara signifikan. Artinya apa katanya dia? Tidak fair ketika kita melihat nilai hotel itu cukup dengan dibayarkan fee, padahal beda katanya. Nilainya pun beda katanya. Dan termasuk di makanan pun itu sudah ada afiliasinya katanya dia. Udah ada manfaat afiliasi. Harusnya tidak selesai dengan dibayarkannya si franchise fee manajemen itu atau fee insentif itu tidak selesai katanya. Harusnya kita buang dari awal katanya dia. Manfaatnya itu kita awal, artinya ya udah tidak usah kita gunakan data dari objek tersebut. Itu perdebatan ilmiah sesama praktisi dan akademisi ya. Kalau kita sekarang lebih mengacu kepada pemikirannya si Rushmore. Udahlah, nggak usah ribet-ribet deh. Nah, kita menilai aset yang sudah terafiliasi atau tidak, ya udah kita keluarkan fee manajemen, udah kita keluarkan base fee-nya berapa, komitmen dengan operatornya. Udah begitu di Indonesia. Hanya kadang nilainya atau manfaatnya cukup tinggi. Karena kenapa? Nilai yang sifatnya intangible itu sulit terverifikasi. Ya. Oke, apakah penilaian hotel itu bisa dilakukan dengan pendekatan biaya? Bisa ya. Bisa, cuman perlu kehati-hatian. Karena kenapa? Hotel itu sebagai aset operasional. Yang perlu diperhatikan itu adalah nilai-nilai lainnya ya. Seperti apa? Oh, nilai tanahnya, oh nilai bangunannya. Nilai hotel itu kadang-kadang dia akan memiliki desain khusus, jumlah unit kamar yang relatif banyak ya. Hingga terdapat banyak partisi-partisi yang kemungkinan besar tidak terakomodir di dalam kertas kerja. Maka itu dilakukan penyesuaian ya. Coba kita iniin, pada umumnya untuk penilaian tanahnya itu kita menggunakan istilahnya teknik perbandingan data pasar.
di dalam pendekatan biaya itu diasumsikanlah dia tanah sebagai tanah kosong, ya. Biasanya metode yang digunakan di dalam melakukan penilaian ini, ya, di dalam melakukan penilaian dengan pendekatan apa namanya? Dengan pendekatan biaya ini kita akan melihat secara keseluruhan data tersebut, ya. Kita akan olah datanya yang terkait dengan mesin, bangunan, semua itu. Upayakan semuanya kita mendapatkan data tersebut. Biasanya sih yang agak sulit pada saat kita minta data furniture-nya, ya. Data-data apa bukti nilai aset tersebut berapa, nilai perolehannya berapa. Biasanya itu sulit sekali ya dikasih, terkecuali yang benar-benar apa dibutuhkan sama mereka sendiri baru mereka ngasih, ya. Nilai perolehannya penting di sini ya pada saat kita melakukan penilaian furniture, elektrikalnya juga itu penting itu, ya. Ketika kita menilai dengan pendekatan pendapatan, inilah dia yang hendak kita bahas, ya. Dengan pendekatan pendapatan itu kita akan mengukur nilai suatu asetnya dari manfaat ekonomis dia. Kita akan mengukurnya dengan pendekatan pendapatan, metode discounted cash flow, ya. Metode discounted cash flow ini kita udah bahas sebelumnya, ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Nanti coba kita simulasi sebentar ya terkait hal tersebut, teknik pengumpulan data, ya, sama halnya pengumpulan data umum, data khusus, lokasi, semua. Yang terpenting itu kita bagaimana mengumpulkan data-data ini, ya, yang sempat kita bahas kemarin. Ini usahakan pada saat kalian melakukan penilaian itu kita mendapatkan ini, ya. Ketika kita mendapatkan data tersebut, kita akan lebih mudah melakukan analisis atau penilaian terhadap objek penilaian tersebut, ya. Pengumpulan datanya sama halnya seperti kemarin sampaikan bahwa cara mengumpulkan data umum dan data khusus itu pilihlah sumber-sumber yang kredibel, ya, yang tepat. Contohnya ketika bertanya terkait dengan data khusus, mintalah ke manajernya, ya. Ke manajernya, Pak, saya mungkin bisa dipertemukan dengan bagian teknik, ya, atau bagian umum, bagian legalitas, bagian keuangan. Nanti akan ditutup oleh bagian manajernya dia. Ketika kita bertanya pada asumsi-asumsi umum yang hendak kita buat, ya. Contohnya apa, Pak, ini target pasar 5 tahun ke depan itu kemana gitu, tingkat kenaikan yang diharapkan berapa, ya, yang direncanakan berapa gitu. Itulah pentingnya dia, ya. Ketika mau ke memeriksa bagian dari apa furniture, ya cukup sama bagian tekniknya atau bagian mesin. Tapi ketika berbicara sudah terkait form interview kemarin, itu pasnya kita berbicara dengan manajernya, ya. Analisis pangsa pasarnya kita harus apa menentukan, memilih mana pasar yang menjadi objek yang sama, ya, apa yang menjadi kira-kira sama dengan si objek ini. Penentuan kompetitor mempunyai klasifikasi bintang yang sama nih, contohnya, ya, kawasan. Dalam kawasan yang berkompetisi, artinya apa? Dia memiliki kurang lebih pangsa pasar yang sama, mempunyai target yang sama, misalnya dari sektor bisnis yang sama, kembali, ya. Maksudnya sektor bisnis yang sama di sini itu adalah
tipe dia ya. Apakah hotel itu hotel bisnis atau hotel kota atau mais ya, itu dipisahkan, dibedakan. Tergantung dia. Kalau mais itu berarti untuk teman-teman rapat nanti itulah yang digunakan ya. Data-data keseluruhannya dari mana gitu. Ketika menjadi pembanding, menjadi data pembanding, maka ya kita seolah-olah hendak hendak melakukan kegiatannya, hendak akan melakukan kegiatan meeting selama beberapa hari di tempat tersebut. Maka kita akan nanya berapa corporate dia, terutama Pak. Kalau kita ini kan ini ya perwakilan dari STAN umpamanya akan mengadakan kegiatan di sini Pak, gitu. Komunikasinya di sini kalian coba kan sebelumnya kalian sudah pahami objek penilaian itu. Kalau tipe mais ya untuk rapat-rapat begitu kalian sudah punya tuh jumlah unit terbanyaknya berapa dia ya, sama dengan yang pembanding nanti ketika kalian wawancara yang match-nya pun begitu, untuk mendapatkan sekalian data corporate rate dia ya. Dari sana kita akan mendapatkan biasanya sih nilai harga kamar yang sudah terkoreksi atau yang sudah didiskon khusus untuk kita ya. Misalkan kita tepat menyampaikannya, oh saya ke sini rencananya bulan depan itu Pak mau mengadakan kegiatan yang dibutuhkan kamarnya sekitar ya 50 orang itu. Bisa enggak Pak saya ikut di bisnisnya Pak, di corporate rate-nya Pak gitu ya. Kalau yang publish kita nggak ada anggaran umpamanya gitu. Ya nanya ke dia juga nanti kalian. Jadi seorang penilai itu harus bisa mengakrabkan diri dengan manajer, dengan tempat yang kita survei. Itu penting, itu enggak boleh kita kaku-kaku ya. Karena kenapa, suatu saat dia akan menjadi klien kita ya, kita tanyakan saja biasa gitu, Pak di sini kalau kenaikan tarif dari corporate ini ada ininya enggak, ketentuannya Pak gitu. Biasanya naiknya berapa tahun sekali atau berapa tahun dalam berapa kali dalam satu tahun contohnya ya. Itu market yang perlu kalian ketahui ya. Apakah hotel ini naiknya itu setiap tahun atau pada saat tahun baru naiknya menunjak gitu ya, naiknya tinggi ya, kan kita enggak tahu itu ya. Setelah menentukan analisis kompetitornya, kita menentukan apa sih objek-objek yang perlu kita cari ya. Dari data pasar itu kompetitor sudah tahu, maka kita perlu melakukan analisa ya. Inspeksi inventarisasi ya, inventarisasi data itu yang kita lakukan. Inventarisasinya seperti apa? Oh, hotelnya apa, lokasinya di mana, tahun beroperasinya kapan ya, kalau bisa tahun dibangunnya kapan, fasilitasnya apa saja ya, jenis meetingnya apa saja, ruangannya ya, jenis kamar, luas, kapasitas, oh jumlah kamarnya berapa ya, size-nya berapa. Ini biasanya kita kalau sudah mentok itu carinya di data e-commerce ya, corporate-nya berapa dia, publish rate-nya berapa, dibandingkannya ketemu nanti namanya itu ARR. Inilah dia yang kita tahu, yang akan kita cari. ARR ini kita cari dari data pembanding. Nanti kita coba analisa pula
berapa ARR dari objek kita, ya. Dari mana? Dari laporan keuangannya kita coba cari. Setelah itu kita coba olah, setelah diolah maka kita sampaikan bahwa ARR-nya berada di pasar. Inilah pasar yang dimaksud dengan ARR itu. ARR itu average room rate, ya, tarif rata-rata dari kamar itu. Oke. Setelah kita memperoleh itu, maka kita melakukan analisis positioning, ya. Di dalam analisis positioning itu yang perlu kita lakukan, kita ranking nih satu persatu dari setiap objek itu, ya. Dari objek itu kita ranking, kita tentukan berapa nilai rate-nya. Berarti rate-nya itu kita masuk ke sini nih, ya. Kita coba kasih pengukuran secara subjektif. Pengukuran secara subjektif dimaksud dengan pengukuran skala ranking, ya, untuk menentukan berapa pasnya untuk kita. Ini sudah masuk di analisa, ya. Ini kan tadi di pasar, ya, pasar. Dibandingkanlah dengan si objek. Objek itu nilainya, opini kita di sini nih. Analisa kita itu sudah menggambarkan pasar apa belum? Bagaimana dengan data historis dia? Apa hubungannya ini? Apakah dia lebih kecil, lebih besar, atau kurang lebih sama? Tapi ketika memang masih di range pasarnya, berarti itulah dia, ya. Oke. Habis itu nanti ketemulah secara analisis, ketemu titik poinnya objek posisi di mana, ya. Setelah ketemu posisi, berarti kita akan melakukan analisis penentuan okupansi. Biasanya analisis penentuan okupansi ini, ya, kita coba olah itu melalui market share analysis. Market share analysis biasanya kita ketika kliennya itu harga kita, ya, apa namanya, ya, enak gitu, ya, kita pasti akan dikasih semua kayak gini nih. Ini sebenarnya data dari klien yang hendak kita olah, ya. Klien itu ada namanya market share analysis di dalam sistem mereka, sehingga itulah yang kita gunakan untuk dilakukan kepada market share menurut analisis penilaian. Nanti ini dilihat aja, ya, buku penilaian hotel ala si Rushmore itu, ya. Market share di sini kita akan objek tersebut yang sesuai dengan yang diyakini oleh kita, itulah pembandingnya, itulah yang memiliki relevansi dengan objek yang kira-kira yang menurut kita itulah yang menjadi segmented pasar yang sama, ya. Maka diukurlah kita di sini, ya, atas objek bagaimana kondisi existingnya, ya. Setelah kita tahu kondisi existingnya, okupansinya berapa, ya, competitive index-nya berapa, maka kita masukkan apakah ada informasi di sekitar objek penilaian itu terkait dengan pengembangan hotel yang baru. Maka ketika itu ada, maka masukkan dia di tahun berapa dia akan beroperasi, ya. Itu perlu dipertanyakan juga. Setelah tahu kapan tahun beroperasinya, maka disitulah dia akan menjadi memiliki pasar yang sama tersebut. Kita coba analisa itu, maka disitulah dia akan dilakukan penyesuaian pada analisis market share ini, ya. Oke, setelah melakukan analisis market share, perlu kita pahamin, ya, di dalam melakukan market share ini kita menyesuaikan dari setiap bahan itu dilakukan analisa seperti ini, ya. Setelah itu kita pahamin terlebih dahulu nanti ketika kalian memahami terkait dengan laporan keuangan hotel. Biasanya laporan keuangan hotel itu sifatnya spesifik, ya, tidak sama yang lain. Dia ada istilahnya PNL-nya. PNL itu kita akan mengukur dengan istilah-istilah yang ada
ada di sini nih. Pada umumnya terminologi ini itu digunakan hal yang sama terhadap hotel. Ya, berarti apa? Terminologi ini harus kalian pahami ketika melakukan penilaian, ya. Oh, pengukuran okupansinya bagaimana, jumlah kamarnya apa, ya. Istilah-istilah yang digunakan ini perlu kan, ya. Oke, di sini inilah bentuknya laporan proyeksi laba rugi dia, ya. PNL itu seperti ini bentuknya, ya. Seperti ini. Jadi secara standar dia sudah memiliki ukuran. Ketika kita dapat data yang seperti ini, keriting tangan kita ngetiknya itu sudah biasa, ya. Makanya di situ ada asisten seorang penilai yang untuk ngetik-ngetik ini. Ini kita ketik lagi. Itulah perjuangan seorang penilai itu. Ngetik ini, ya. Ketik semua nih, laba rugi nih. Setelah diketik baru kita tahu, oh ini ya, oh ini forecastnya, oh ini tahun yang lalu, oh ini aktualnya, gitu. Ya, kita bandingkan tahun lalu, tahun setelah, berdasarkan kepada dari data tersebut maka kita akan melakukan analisis keuangan tadi, analisis keuangan horizontal dan vertikal, ya. Setelah itu kita punya kesimpulan. Kesimpulan di dalam proyeksi itu penting, disinilah dia, ya. Kesimpulan dari semua kertas kerja itu di sini analisisnya, roomnya berapa, ya. Ini pembagiannya, kos departemennya berapa, biasanya ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh setiap departemen, ya. Setelah itu kita lihat, inilah kertas kerjanya, ya. Ini tadi asumsi umum dan asumsi yang dilakukan penilaian. Ini adalah kesimpulan dari asumsi itu keseluruhan, ya. Disinilah dia kita olah data tersebut sehingga menjadi masuk kepada kertas kerja. Di dalam kertas kerja itu akan dilihat bagaimana kertas kerja ini ngeling dengan sheet yang sebelumnya, hingga kita akan tahu bahwa oh nilainya 125 dari mana? Dari hasil potensi NOI-nya yang sudah terpresent value, NOI-nya terminal value dari terdapat terminal value yang sudah di present value kan dijumlah menjadi nilai. Selesai. Artinya apa? Tugas teman-teman itu harus bisa membuat kertas kerja begini pada saat melakukan penilaian, ya. Ini terkait dengan kertas kerja penilaian. Ngomong-ngomong, ada yang mau ditanyakan terkait dengan kertas kerja dan data tadi, ya. Setiap data yang kalian yang kalian cari itu, kalau saya triknya, ya, ketika ketemu dengan klien seolah-olah itu menjadi tanggung jawab klien dulu untuk dapat pertama. Karena kenapa? Akses kita ketika sudah ruang bisnis, ya. Ketika kita tidak punya grup yang sama di situ, aksesnya lebih lama. Tapi coba bayangkan ketika seorang manajer itu ketika mau bertanya kepada data pembanding, itu enak itu. Oh gini, itu trik saya biasanya. Jadi seolah-olah manajemen itulah yang meminta kepada data sebelah, nanti tinggal konfirmasi aja kita ke sana. Itu trik, ya. Oke, dari situ, ya. Ada yang mau didiskusikan?
Afifah hadir. Hadir, Pak. Anastasia, Anissa, hadir semua ya. Aprilio, Hadir, Pak. Audio, Hadir, Audia. Pak. Hadir, Pak. Aduh, suaranya apa itu? Kok masih kayak baru bangun tidur? Batuk, Pak. Oh, batu, ah? Batuk, Pak. Saya pikir kau bangun tidur. Oke, Cynthia, Hadir, Pak. Fahruzia, Fahruriza, ada? Hadir. Oh, Fasa, Hadir, Pak. Ganggas, Hadir, Pak. Gasali, Hadir, Pak. Guru, Haninditya, Hadir, Pak. Helmi, Hadir, Pak. Masruro, Hadir, Pak. Maulana, Hadir, Pak. Isran. Hadir, Pak. Ini nama si Ratu ini orang ini ya berarti ya, apa namanya sini nih? Lampung ya? Bukan, Pak. Iya, malah kamu orang Makassar kan? Iya, Pak. Kenapa ada si Ratu ini? Nama kakek buyut, Pak. Oh, nama kakek buyut ya, si Ratu. Iya, Pak. Ya, soalnya saya punya teman rata-rata nama Ratu-Ratu ini dari Lampung. Muhammad Ainun Najib, Hadir, Pak. Muhammad Khalidafa, Hadir, Pak. Wahyu. Iya, Pak. Aduh, baru bangun. Enggak, Pak. Suaranya sama hadir, Pak. Oh gitu. Nadifa, Hadir, Pak. Novanto, Hadir, Pak. Popi, Hadir, Pak. Prima, Hadir, Pak. Randa, Hadir, Pak. Salsabila, Hadir, Pak. Satrio, Hadir, Pak. Cindy, Hadir, Pak. Yonatan. Hadir, Pak. Oh belum bisa absen ya. Oke, itu ya terkait dengan data, pengumpulan data, analisis, penilaian ya. Kebayang nggak kalian itu melakukan penilaian hotel itu sendirian gitu, tanpa tim? Capek, bisa. Kalau kalian punya kemampuan bisa, semua orang bisa. Cuman ya capeknya yang nggak kuat ya. Makanya dia penilaiannya tim. Masa kalian nanti sebagai seumpama nih penilai pemerintah yang sudah mendapatkan lisensi ngetik beginian nih, kan nggak mungkin ya. Harus ada asisten nantinya ya. Makanya diawalilah semuanya dari asisten dulu penilai. Setelah menjadi asisten penilai baru kita menjadi penilai ya. Kalian ban magang ya? Oh, Pak. Oh, PKL ya. PKL-nya terkait penilaian. Sepertinya iya, Pak. Kalau KL penilaian, ambil KJPP biar ngerti. Ya. Anak UGM itu ya, di magang juga. Anak mana lagi ya? Aduh, mana itu? Apa iya? WNS kayaknya. Yang WNS itu Solo ya. Banyak di kantor saya itu tiap tahun ada magang. Ya walaupun KJPP kecil, itu ada anak magangnya. Magang di situ, ya udah kita diskusi. Itu bagaimana melakukan penilaian. Oh, profesi penilai begini ya Pak ya, katanya gitu. Ada yang benar-benar nggak ngerti penilaian itu apa ya. Apa? ITS. Dari ITS ada di kantor saya. Ya,
magang gitu. Karena itu kebutuhan ya penilaian ya. Jadi menurut saya sebelum kalian kerja tuh harusnya magangnya di magang tempat swasta dulu. Biar kalian tahu cara kerja swasta, penilai swasta, ya penilai publik gitu. Oh gini caranya penilai publik kerja. Nanti ketika di pemerintahan kan udah kalian kerjanya pakai SE semua, ya udah ada ke standarnya. Akan memahami banyak ilmu, banyak khasanah dalam berpikir terkait dengan penilaian. Iya, ada pertanyaan enggak? Lupa saya. Halo? Pengolahan datanya ya kurang lebih sama lah ya. Jadi data yang kita olah ini ya, yang tadi itu yang saya simpan tadi itu kan kayak gini ya. Itulah yang dimasukkan nanti ke sini. Ya, kita olah tahunnya berapa, apa kita sesuai kebutuhan kita. Oh, kenaikan ARR-nya berapa gitu. Nih, kayak gini nih. Oh, revenue-nya ini. Ya kan? Okupansinya ini. Revenue-nya ini, departemen room-nya ini. Udah gampang tuh. Ya. Yang penting kalian tahu jumlah kamarnya berapa gitu ya. Ya. Kita kelompokkan, kita analisis vertikal horizontal bagaimana hubungan dengan pendapatan dia, bagaimana tingkat kenaikan dari setiap tahunnya. Setelah itu baru kalian akan ketemu kepada kesimpulan di sini simulasinya ya. Simulasi yang dimaksudkan itu tadi okupansi historisnya dia berapa gitu ya. Maka kalian punya kesimpulan nanti ketika sudah masuk kepada data, seumpamanya oh datanya nggak ada saya Pak gitu, nggak dapat, ya udah kita ngacu kepada data dia ini kan. Selama historisnya dia bagaimana ya, itulah yang diproyeksikan nanti, diproyeksikan dia tiap tahunnya ya nurun, tiap 2 tahun nurun. Nah itu perilaku dia, objek itu. Biasanya ada perilaku nurunnya okupansi ketika ada perbaikan. Itu gitu. Baru masuk ke kertas kerjanya. Kertas kerjanya bagaimana? Kertas kerjanya itu dari asumsi ini. Yang tadi yang sudah kita buat analisa itu, proyeksinya di sinilah dia. Ya. Kita coba dan simpulkan nilainya. Lalu kita nilai jumlah kamarnya berapa di sana. Itu gitu aja. ARR-nya berapa ya. Nah, ketemu lagi kesimpulannya, oh, asetnya 52 miliar sebenarnya. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi? Ini kelas lengkap ya? 28 ya? 28 anak ya? Iya, Pak. Izin bertanya Pak, Silakan. kalau kayak kita gitu kan Pak, kan tugasnya kan
disuruh nyari data. Nah, itu tuh apakah pasti kayak pihak hotel atau pihak mall gitu pasti mau memberikan datanya sih, Pak? Kan kita kan dilihatnya sebagai mahasiswa gitu, Pak. Itu ya sebenarnya kesulitannya pada saat saya masih unyuk ya. Pada saat saya masih nggak ngerti apa yang saya lakukan ya. Ya kelihatan anak-anak lah maksudnya ya, wajah saya pada saat itu masih kelihatan anak-anak. Saya harus survei, nanya okupansi. Kadang yang paling kejam menurut saya itu ketika saya harus ketemu dengan marketing penjual apartemen ya, marketing penjual rumah mewah gitu. Kalau kita menilai rumah mewah kan harusnya kita equal sama mereka kan. Ketika melihat kita sudah pakaian lusuh, mau ngomong anak dari bos, yo saya naiknya motor, ya. Pakaian yo apa adanya, mau ngomong anak bos yang belinya 20 miliar ke atas itu kadang nggak masuk akal juga kita. Ya, cuman itulah dia. Ujian seorang penilai itu harus mampu mengkomunikasikannya dengan baik. Ya. Kadang ada aja trik seorang penilai itu untuk meyakinkan kepada marketing. Oh saya ini karyawannya ini Pak, kebetulan nih saya diperintahkan sama bos saya Pak untuk melakukan survei umpamanya, untuk minta data corporate-nya Pak. Saya disuruh nanya dulu, nanti setelah oke, baru nanti bos saya akan menghubungi ke sini langsung Pak, melalui saya juga sih gitu nanti. Tapi saya konfirmasi dulu datanya ini dengan harga penawaran yang Bapak sampaikan gitu. Jadi kita pertimbangkan, biasanya gitu. Kalau enggak, kalau temanku itu ada yang lebih ini lagi, dia lewat email aja minta corporate rate-nya. Email, Pak berapa corporate rate-nya, saya mau mengadakan kegiatan bulan ini, tahun ini, kira-kira saya butuh ruang segini, kamarnya segini, udah dapet tuh. Karena di struktur kami Pak ada dari dewan direksi lengkap ke bawah beserta peserta yang umum Pak, pegawai yang biasa itu ikut juga. Mohon informasi harganya yang variatif Pak, dari semua tipe gitu kita. Baru di email ya. Pasti kalau kalian survei itu pasti ada rasa ragu pertama kali ya. Nggak mungkin gimana saya nggak mau nangis ya. Survei pertama kali di Surabaya itu di mall Jakarta Timur itu, sudah saya nggak pernah ke mall ya. Saya seumur-umur mall itu bisa dihitung dulu ya, karena di kampung saya nggak ada mall. Kita datang ke mall, tiba-tiba kita nanya harga space-nya, ditanya sama dia, Pak, Bapak ini mau jualan apa ya, katanya dia. Tuh, coba, Bapak mau jualan apa? Oh, saya mau jualan baju Mbak. Mereknya apa? Gucci, saya gituin. Apa refleks gitu? Oh, kalau Gucci sudah ada di sini Pak, katanya. Gimana coba? Mindernya minta ampun kan? Oh bukan, ini Gucci, saya gituin. Beda Mbak, kalau yang merek-merek begitu kita enggak, ini merek lokal ya gitu. Oh gitu. Ya akhirnya ya ngeles lah. Ngeles ya dapat juga, akhirnya dapat, dikasih sama dia ya, harga
harga sewanya berapa gitu-gitu, kenaikannya bagaimana sistemnya, itu kalian harus tahu ya. Kenaikan harganya di dalam perjanjian nanti berapa, harga dasarnya berapa, apa yang harus saya keluarkan dengan adanya saya sewa di sini. Itu penting tuh. Apakah harga sudah include PPN atau belum? Itu ditanyain semua. Nah, disitulah dia diujinya mental seorang penilai, ya, harus meyakinkan orang. Ini sebelum kita meyakinkan klien, penilai itu harus meyakinkan marketing dulu, ya, bahwa kita bisa dapat datanya. Itu penting itu. Oh, mohon maaf Pak, katanya yang tadi itu ya. Saya tadi lihat-lihat sih di lantai 3, kayak gitu ya. Oh, kalau Bapak bukan di lantai 3, kalau jualan baju itu katanya. Itu lantai 2 katanya. Salah lagi saya. Jadi ketika kalian itu melakukan survei begitu, itu pastikan itu kalian udah tahu. Oh, ini segmentednya elektronik umpamanya. Oh, ini segmennya baju umpamanya, makanan. Kalian harus tahu itu, pahamin dulu di bawah, ya. Apa yang dijual dari setiap lantai. Usahakan kita itu mendapatkan harga itu dari lantai yang paling murah sama lantai paling tinggi, paling mahal, ya. Itu yang harus kalian pastikan itu. Okupansinya berapa? Mungkin kalau okupansi bisa kalian lihat ya dari data itu kalau mall itu. Ya. Siap-siap nangis saja yang kebagian properti komersial itu. Kalian harus wawancara tuh. Ngecek berapa sewanya, ketemu sama marketingnya pelit lagi. Mohon maaf Pak, datanya tidak ada. Itu sedang menguji mental kalian untuk menjadi penilai. Kalian sedang ditempa menjadi penilai yang profesional. Penilai-penilai profesional tidak mungkin nggak ditempa begitu. Karena semua data itu tidak tersedia dengan baik kayak di luar negeri kita. Kita ini ya data ya apa adanya, ya. Pada saat kita ke lapangan belum tentu data objek aja belum tentu semua ada ya di Indonesia. Tidak semua data ada. Kadang kita harus mengacu ke penilaian sebelumnya. Ya kadang kita harus menolak penugasan tersebut. Itu sudah biasa itu. Ya, itu terkait dengan ininya apa namanya? Data. Ada lagi? Terus kalau kita bilang kalau datanya nggak tersedia gitu, terus gimana Pak? Ya, gimana caranya kita dapat data itu wajib. Kalau enggak ya kita ganti pembanding. Makanya di pembanding itu kita harus minimal ya punya ya 7 data yang menjadi target sasaran kita. Oh, setelah dari sini kita ke sini. Kadang mohon maaf Pak, nanti saya email aja ya, kita nggak menyediakan yang langsung katanya. Itu sering begitu. Oh, atau nanti hubungin marketing kami untuk janjian terlebih dahulu Pak gitu. Ya langsung aja. Saya dari kementerian ini mau mengadakan kegiatan ini, saya ditugaskan. Tolong kepada manajernya atau marketingnya nanti suruh hubungin saya. Iya itu. Buat kartu nama dulu. Ya. Saya pernah ditanya waktu di mana? Di Batam. Saya survei ngerjain pengembangan Mekius. Ada rumah tinggal, ada hotel, mall semua. Tanah nih. Tanah kosong yang akan dilandep pada saat itu. Saya ditanya,
mau beli apa gitu. Memang seorang saya sedar lah Citra itu ya. Saya menilai tidak langsung terbuka datanya. Grup adalah salah satu grup itu di sana. Itu saya diteleponin karena ngaku staffnya. Coba diteleponin ke PT tersebut, apakah benar Bapak ini atas penugasan PT digituin. Karena saya masih belum ngerti dulu itu, ya udah tak biarin aja kan. Ini kebetulan nggak kenal. Oh, Dedi bagian apa ya itu ya? Saya lupa katanya. Ada katanya. Untung ada. Coba nggak ada. Malu lah orang awak kan. Di situ dia ujian seorang penilai itu, ya. Akhirnya selanjutnya saya enggak lagi sudah. Enggak lagi atas nama PT yang enggak saya kenal. Saya harus atas nama PT yang saya kenal ya gitu. Udahlah atas nama Ibu Dinas dulu. Karena saya masih kerjanya di Ibu Dinas. Oh itu apa Pak Ibu Dinas? Oh kita di perkebunan ada saya gitu, properti ada saya gitu. Kita aktif di situ saya gitu. Akhirnya mereka oh itu gitu. Cek lah Ibu Dinas itu PT-nya ada enggak? Dicek. Kalau yang di Bogor saya ngasih tahunya dari kebun juga. Pak, mohon maaf katanya. Saya salah nyebutin nama itunya, kebunnya itu. Mohon maaf nama Bapak tidak tertera sebagai, saya ngakunya itu sebagai apa? Manajer. Nggak ada Pak atas nama Bapak katanya. Aduh, nggak dikasih saya. Gitulah biasa. Tebal muka aja kita sebagai penilai itu. Ketika nggak dapat ya tebal muka, ya kita cari yang lain. Mau gimana? Kalau nggak dikasih masa? Kalau enggak ya kita coba lah ke resepsionis. Biasanya gitu kalau udah mentok tuh. Pura-pura sewa lah di situ, pura-pura nginep. Gitu sudah akhirnya. Untuk tahu ngobrol. Karena memang nggak semuanya kita dapatkan. Itu absen sudah ya? Sudah Pak, sudah masuk. Oke. Ya, itu pentingnya menjadi kita pandai dalam membangun komunikasi dengan pihak marketing, ya, bukan dengan klien saja kita ini penilai itu, dengan marketing pula, ya. Kadang-kadang asetnya dijual 10 miliar, 1 miliar aja kita nggak punya uang buat beli, tapi ya harus kita coba untuk meyakinkan itu, ya. Ya, pikirkanlah kalian menilai di Jakarta lah ya. Keruatannya seperti apa, akses informasi terkait pengetahuan penilai ada, ya. Dia tahu kan, oh ini penilai, ini bukan. Tahu. Oke, kalau memang nggak ada, kita ke penyusunan laporan secara sederhana, ya, secara sistematika di dalam SPI kita, di dalam standar kita itu, ya, memuat halaman judul itu penting, ya. Memuat halaman judul ini yang dimaksud, udah masuk ya situ ya? Masih di Excel-nya Pak. Sudah Pak, sudah di Word. Oke ya, hal bagian penting di pendahuluan. Pendahuluan ini tersusun oleh beberapa ya, termasuk nanti di dalamnya itu ada halaman judul, termasuk ya surat pengantar, di mana di sini kita ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi ya
di dalam melakukan penyusunan. Contoh di surat penugasan, di surat pengantar harus memuat tanggal, nama pekerjaan, dasar penugasan, deskripsi ringkasnya, referensi bahwa surat tersebut diikuti oleh laporan, dasar penilaian, tanggal opini, tanggal penilaian, semuanya harus tercapture di dalam laporan tersebut. Daftar isi kalian buat surat pernyataan, ringkasan penilaian ya. Di bagian kedua, ringkasan penilaian ini ada syaratnya ya, summary eksekutif ini. Harus ada identifikasi ringkasan dari properti yang dimaksud, identifikasi hak yang dinilai, identifikasi jenis penilaian, tanggal penilaian dan tanggal inspeksi, asumsi khusus, deskripsi properti, ya, kesimpulan harus ada di dalam situ ya. Bagian 2, definisi dan lingkup ini yang memuat kepada batasan-batasan kalian dalam melakukan penilaian ya. Batasan itu apa tujuannya? Apa opininya? Dasar nilainya apa gitu. Itulah pentingnya dia ya. Dapat disusun secara informatif, itu penting. Hak itu yang melekat kepada properti tersebut, hak sewakah, hak kepemilikan finansial kah, apapun itu, atau hak milik kah ya, atau HPL, tinggal kita pastikan bahwa data tersebut ada gitu ya. Tahunnya sampai berapa, masa berlakunya, dasar nilainya, dasar nilai yang digunakan itu apa itu ya, tanggal penilaian, penggunaan mata uang, tingkat kedalaman investigasi ya. Ketika kalian tidak dapat masuk, maka ungkapkanlah di sini nih. Di tingkat kedalaman investigasi kami memiliki keterbatasan dalam melakukan inspeksi. Kami tidak menyeluruh terhadap objek tersebut karena pada saat kami melakukan inspeksi kamarnya penuh, terdapat tamu. Itu pastikanlah begitu ya. Tingkat kedalaman terkait dengan data banding secara umum secara keseluruhan tidak dapat kami lakukan inspeksi karena data pada saat tanggal penilaian semuanya pada tutup gitu kan. Bisa jadi karena PPKM tutup, data pembanding tidak ada. Ya sebutkan di sini di tingkat kedalaman investigasi. Keterbatasan data yang kami peroleh hanya 2 gitu di sini. Sifat dan sumber informasi, asumsi umum dan asumsi khusus, pendekatan penilaian ya. Pendekatan penilaian yang digunakan apa? Lihat SPI 106 ya. Lihat SPI 106 pendekatan pendapatan apa saja, hierarkis Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. pasar itu apa saja ya, standar. Halo. Iya Pak. Iya Pak. Halo. Iya Halo. Pak. Halo Pak, sudah Terdengar, masuk Pak. Udah masuk ya? Sudah Pak.
Oke ya. Jadi deskripsi tapak kita memahami mempelajari kemarin itu terkait dengan analisis tapak itu yang dibutuhkan di dalam penilaian itu deskripsi tapaknya penting ya. Kita sampaikan karakteristik fisiknya, situasi dan tata letak. Biasanya sih kita itu apa namanya? Ya bukan berarti kita ini seorang penilai itu datang ke objek mengukur, bukan ya. Kita ke sana nanti dikirain mengukur lebar depan, lebar belakang. Ya enggak, sebenarnya kita tuh memastikan aja, masuk akal sih kalau segini gitu. Makanya tanggung jawab salah lokasi bukan tanggung jawab teman-teman seorang penilai, tapi itu pendamping ya. Ketika memang seharusnya ketika objek itu tidak dapat diverifikasi secara benar, harusnya ditolak, jangan dilanjut penggunaannya. Itu dia. Deskripsi bangunan dan pengembangan lainnya. Jadi perlu kalian sampaikan juga nanti deskripsi bangunannya beserta akomodasi ya dari setiap lantai. Itu diceritakan tuh di sini. Pengembangan lainnya itu juga disampaikan di dalam laporan kita. Bahan ini nih, jenis asetnya, spesifikasi itu maksudnya fondasinya apa gitu ya, sampai kepada penggunaan listriknya seperti apa ya, fasilitas, kondisi umum. Nanti kondisi umum ini biasanya sih kondisi dan umur, biasanya kita sangat baik, cukup baik gitu tinjauan pasarnya, karakteristik ekonomi bila ada ya. Fakta lainnya yang terjadi biasanya sih kalau karakteristik ekonomi ini kita menceritakan laporan laba rugi dia di sini nih. Ini tadi itu manfaat dari kita memahami laporan laba rugi itu buat di sini nih, kita nanti mendeskripsikan hasil tersebut di sini ya. Laporan keuangannya, PNL-nya, data historis dia dijelaskan di sini. Setiap tahunnya kita naik rata-rata 5% umpamanya. Tahun terendahnya tahun kapan gitu. Tahun tertingginya tahun kapan. Ya. Biasanya sih kita analisis begitu ya. KPI-nya, asuransinya berapa, semua terkait dengan analisis objek yang bentuknya itu ada laporan keuangannya, maka kita olah semua secara keseluruhan ya, kita olah. Maka setelah kita olah itu kita dapat menyimpulkan bahwa objek penilaian itu nanti nilainya segini. Dari mana? Dari data yang kita olah ya. Deskripsi informasi yang relevan ketika memang ada informasi lainnya yang terkait ya. Contohnya ada mau perubahan lahan di situ ya. Analisis HBU pun nanti disampaikan di sini ya. Keempat kriteria secara legal, fisik, produktif maksimum dibahas dalam kaitan dengan properti yang dinilai. Pola penggunaan tanah, regulasi, peruntukan, profitabilitasnya dari pengembangan yang ada atau alternatif seharusnya dibahas dalam laporan penilaian. Intinya kalian lihat juknis terkait dengan hal tersebut. Jika mau terkait lebih bagus, coba lihat di KPI 10 ini ya. Nanti lihatlah maksud saya itu strukturnya seperti apa ya. Implementasi penggunaan pendekatan penilaian. Nilai tanah dulu setelah HBU-nya. Berapa opini HBU nilai tanah tersebut ya. HBU nilai tanah yang kita nilai itu ini nih. Yang HBU dia berapa sih gitu. Oke, implementasi. Di dalam implementasi ini kita mengungkapkan alasannya penggunaan dengan pendekatan tersebut ya. Penggunaan 2 atau lebih pendekatan itu disampaikan. Jika memang 2 atau lebih maka dilakukan rekonsiliasi. Jika 1 cukup dengan kesimpulan ya. Ini struktur secara umum di dalam melakukan penilaian dengan pendekatan di SPI kita ya. Nanti mungkin bisa kita coba bahas lebih rinci lagi ketika
ketika kalian sudah mengerjakan, mungkin nanti ada proses review lah ya. Kalau nggak direview kayaknya nggak enak deh, nanti dilaporan ke mana namanya, ke kampus itu tidak, takutnya gini, ketika kalian tidak direview itu laporan kalian yang diupload ya, itu dicontoh sama adik-adik tingkat kalian nanti, ternyata laporan kalian hancur juga gitu. Kan malu kalian kan, ini kakak saya dulu waktu ngerjain asalan ini gitu. Kan malu ketika ketemu sama juniornya. Kalau saya jadi salahnya saya gituin. Halo? Oke, itu ya terkait dengan pembahasan kali ini, terkait dengan laporan penilaian. Laporan penilaian itu kita berharapnya sih harusnya sama ya, antara penilai DJKN, DJP, laporannya sebenarnya sama sih, nggak jauh beda ya. Cuman hanya saja penataannya mungkin akan berbeda, pernyataan kalimatnya mungkin berbeda karena penilai pemerintah dan penilai publik ya. Paling itu aja, secara substansi, isi, bagaimana dia menjelaskan objek itu pasti sama harusnya. Oke, ada pertanyaan tidak? Tanya Pak, seputar pertanyaan di datang tadi. Kan dulu kami itu udah pernah dapat tugas di mata kuliah analisis apa ya Pak? BP pokoknya Pak, saya lupa kepanjangannya. Nah itu tuh disuruh mencari data pembanding pasar. Tetapi kita tuh jadi kayak buronan gitu loh Pak setelah nanya-nanya harga gitu. Jadi kita sampai saat ini tuh masih di-chat sama pihak yang kita tanyai, developernya. Nah itu tuh kalau sebagai penilai apakah nggak jadi buronan gitu Pak, seperti kita yang pas nanya-nanya ini? Kayak dihafalin gitu nomor teleponnya, kalau begitu bukannya dihafalin atau gimana gitu Pak. Jadi orangnya jadi hafal terus nggak mau ngasih data gitu. Iya, benar itu. Rata-rata kita ya, apa namanya? Saya terutama, saya kan masih berproses inspeksi juga, ya. Selain menjadi penanggung jawab, saya juga survei, nelpon pembanding, ya. Intinya nelpon pembanding lah data itu. Pada saat pengumpulan data itu memang tidak semuanya clear, ya. Makanya saya itu pada saat nelpon itu nanti saya pertimbangkan dengan keluarga ya Pak ya, saya gituin. Ketika dia sudah nelpon lagi, Pak mohon maaf ya, saya gituin, kami udah ngambil di sebelahnya. Itu harus dijawab dia, kalau nggak dijawab ya jadi buronan beneran kita. Ditanya terus, ya kadang apa ya, namanya marketing ya, di beberapa kali saya kok nomornya sama ya gitu. Ya ini mereka juga tahu, Pak Deddy ya tanya gitu langsung, gimana kabarnya gitu dia. Ayo mau nanya yang mana nih? Ya berarti udah tahu tuh kalau gitu. Kadang saya kan udahlah, kalau udah ada di, pernah saya telepon gitu, jujur saya langsung, Pak terima kasih ya sebelumnya ya,
selama ini sudah ngasih informasi ke kita. Saya ini sebenarnya appraisal gitu, butuh data untuk membangun opini sebagai persyaratan Pak dari secara persyaratan profesional. Saya gituin aja daripada kita nggak dianggap dikirain berbohong ya. Mending saya jujur aja. Habis itu kalaupun nelpon lagi nanti nyari data yang mana gitu dah. Ya saya carikan ya. Gitu. Ya. Mau gimana lagi? Memang kondisinya seperti itu, penilai kita. Seandainya ada database nasional yang menjadi penggunaan bersama nih ya, itu enak. Cuma karena nggak ada ya udah. Mau gimana lagi? Kenapa Pak kok tidak ada database buat sarananya penilai gitu? Kan jadi enakan semua merasakan nih Pak kalau cari data itu sulit. Kenapa nggak diadakan kayak database buat kumpulan data itu? Jadi begini, data yang kita bayangkan itu adalah data properti nasional, data transaksi yang real ya. Negara kita itu nggak ada menyediakan itu. Itulah kelemahannya kita. Negara kita ini nggak memperhatikan bahwa ini akan bermanfaat untuk orang banyak. Enggak. Seandainya berpikir begitu, mungkin kita penilai itu sudah ada undang-undangnya. Gimana setiap transaksi ya itu kita dilakukan verifikasi oleh seorang penilai. Kira-kira kalau 20 tahun kemudian data kita bagus enggak? Malaysia yang belakangan merdeka daripada kita, dia sudah punya. Indonesia, udah berapa puluh tahun ini kita merdeka. Dibiarin aja hancur. Biar ada ruang-ruang celah untuk manipulasi. Coba kalian tahu enggak dari mana ruang-ruang manipulasi itu? Ya bayar BPHTB, ya. Coba kalau data nasional kita lengkap nih, setiap transaksi membayarnya sesuai 10% di bawah pasar aja, kaya negara ini. Di tahun 1 juta data nasional, data transaksi asli lagi diverifikasi oleh penilai pemerintah, oleh anak stan, diverifikasi secara keseluruhan data transaksinya. Oh, ini sesuai, ini wajar, ya, diupdate tiap tahunnya. Kan keren kali itu. Enggak ada karena negara kita ini teman-teman penilai itu belum ada undang-undang yang mewajibkan itu, atau penataan kita memang enggak ada untuk itu. Hanya ya udah asal ada aja, enggak ngurus, ya sudah. Ini seperti ini. Ada suatu transaksi di Batu ya, di Jawa Timur Batu. Pada saat saya menjadi ahli, ya, dia transaksi yang realnya 600.000. Ya, pada saat dilakukan investigasi oleh Kejari, pada saat itu oleh Kejari Batu, transaksinya katanya dia 400.000. Ya. Dilaporin sama itunya berapa coba? Sesuai NJOP, dia cuma dilaporin 100.000. Rata-rata di notaris di situ pada saat kita turun nih, kalau dia terkait dengan litigasi, pasti diperiksa semua tuh notaris tuh.
pernah ngeluarin berapa. Kalau tidak salah, ada 2 notaris yang mati kepikiran. Coba. Karena sudah berbohong, ketahuan sama Kejari kan. Stres bro. Kalau ngadepin Kejari itu, ya, mereka langsung panik. Ya udah, nggak lama kemudian dia mati beneran ini kasus real ya. Itu cuman gara-gara dia ngelaporin sesuai dengan di bawah transaksinya, notarisnya. Seandainya itu data itu ada data nasional, nggak bakalan, ya. Saya mendengar ada 99 kasus di Dewan Penilai kita ya, di penilaian kita nih. Rata-rata kasus pengadaan tanah. Bayangkan saja kalau kita punya data nasional itu, data real ya. Memang opini itu suatu estimasi. Tapi estimasinya itu harus berdasarkan kepada data aktual. Ada data yang membawa dia. Seandainya data itu tadi, data nasional itu ada, selamat semua orang itu. Karena kenapa? Dia mau menurunkan atau menaikkan, keukur, ini transaksinya di sini nih, pasti ketahuan nanti. Nggak bisa main-main sama angka itu. Kalian main sama angka, mati kutu, langsung kena periksa, langsung ditangkap KPK. Nah, pada saat saya jadi ahli di KPK, saya pernah jadi ahli itu di kepolisian, ya, di kejaksaan, di KPK, ya sama. Kasus-kasus tanah ini memang pelik, ya. Oke, apa tadi? Ada lagi? Cukup Pak, paham. Sama satu lagi Pak, kemarin kan Bapak ini katanya mau ini ya Pak, data perkantoran dari kakak tingkat. Nah kemarin tuh kami nyari juga, tapi benar-benar kita nggak menemukan cutting siapa yang dapat kantor itu Pak. Siapa ya? Saya lupa juga itu. Nantilah saya cari. Coba tanya ke kelas sebelah ya. Siapa? Makasih ya Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Izin Pak. Oke. Izin ke belakang. Enggak Pak, izin aja. Oh. Kalau saya mau survei tapi bayar ke marketingnya boleh nggak Pak? Jadi nggak kayak kita nipu gitu kan soal mobilitas. Memang kita tujuan di sini, saya mahasiswa, saya mau penilaian, saya butuh data. Saya mau bayar segini loh untuk pihak developer memberikan datanya kepada kami. Nah, apakah itu diperbolehkan Pak? Boleh aja sebenarnya. Itu kan hubungan ini aja, hubungan bisnis. Ketika memang dia datanya dapat, ya syukur. Tapi kalau ke developer dia ngasih, mending kalian belilah aja, seolah-olah jadi pembeli. Ya tawar lah. Kalau kalian ngakunya sebagai sebagai mahasiswa melakukan riset, nggak tahu ya, mungkin dikasih ya, ketika memang dia itu developer yang ngerti nasib-nasib anak bangsa. Tapi kalau yang nggak ngerti ya cuek aja, ini urusan bisnis bro katanya. Ngapain, apa manfaatnya saya ngasih sama kamu kan, gitu dia. Kan kayak kita dipaksa untuk berbohong, untuk membohongi dia. Saya setiap data itu ketika ke lapangan kesulitan, saya juga begitu. Pak, saya butuh data ini, gitu aja kita. Atau kalau enggak, Pak, bisa nunjukin enggak data transaksi di sini? Gitu, udah saya kasih uang, gitu-gitu aja.
Daripada kita nggak dapat data, nggak dapat apa-apa, udah. Bapak, untuk metode land development itu apakah butuh RAB dari pengembangnya, Pak? Kenapa? Untuk metode penilaian land development, pengembangan tanah berupa perumahan, apakah kita butuh RAB rumah dari developer tersebut? Oh iya, kalau perumahan kita dapat. Pembanding apa objek? Objek, Pak. Iya, kalau objek dapat set plan. Nah, di situ saya yang belum dapatnya, Pak. Kalau misalkan bentuk perencanaan site, lebar jalan, lebar tanah, lebar bangunan, kondisi bangunan, nah itu saya dapat sudah survei, sudah dapat. Nah, cuman untuk bagian yang RAB, kata orang lapangannya, oh, itu masnya untuk marketing aja. Kalau itu kami kurang tahu, dia bilang. Ya udah, minta aja marketing. Karena tiap tipe pengembangan kan berbeda deh. Oh, ini pengembangan tipe kecil, tipe besar, tipe sedang. Oh, ini pakai marmer, ini pakai apa namanya? Pakai keramik, ini pakai granit, pasti beda dong. Oh, RAB untuk jalan raya berapa? Oh, RAB untuk sanitasinya berapa? Untuk gorong-gorong berapa? Perkerasan jalan, cut and fill. Kalau memang nggak ada ya bisa-bisa aja, nggak ada yang nggak bisa. Selama data pasar itu ada, bisa. Baik, Pak. Paham. Terima kasih. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo? Oke ya, kalau memang tidak ada, kita akhirin. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada pertemuan ini. Absen sudah tadi, ya, sudah kita absen.
Nanti tugas-tugasnya itu ya coba didalamin aja lah ya, seperti apa ya. Nanti ketika memang konsultasi aja. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Coba kalian pahamin dulu nih objeknya apa, spesifikasi apa, akses ke sana ada enggak, objek itu data bandingnya, tingkat kesulitannya bagaimana. Nanti coba kirim ke saya ya, diskusikan dulu dengan teman-teman. Objeknya apa, dikumpulkan semua. Kelas sebelah kayaknya saya juga suruh dia untuk mengumpulkan itu ya. Oke, sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak. Oke, sama-sama.